Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Mood. Rilis tahun 2012 bercerita tentang perjalanan hidup seorang anak yang secara tidak sengaja bertemu dengan seorang buronan. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah di sebuah rumah tepi sungai, seorang anak bernama Alice mendapat pesan dari temannya menggunakan walkie-talkie. Lalu dia diam-diam pergi dari rumah. Tidak sengaja Alice mendengar ibu dan ayahnya sedang bicara, dan dalam percakapan tersebut ibunya yang bernama Mary menginginkan perubahan dalam rumah tangganya. Alice menyadari bahwa pembicaraan ini bukan pembicaraan biasa dan lebih mengarah ke perceraian. Temannya yang bernama Nick sudah menunggu mereka pergi diam-diam menggunakan perahu ke sebuah pulau tanpa penghuni di seberang sungai. Nick bertanya apakah kita yakin akan pergi ke tempat itu. Alice mengatakan yakin. Kata paman Nick, di tempat itu ada sebuah perahu yang tergantung di atas pohon. Namun di sana terdapat banyak ular. Tanpa pikir panjang mereka berdua melanjutkan perjalanan sob. Di jalan masuk hutan tersebut ada sarang ular dan mereka harus melewatinya. Nick mengatakan bahwa di sini kita harus hati-hati. Lalu Nick mengambil batu dan melemparnya ke sarang ular di dalam air tersebut. Lalu mereka menyeberang melewati kayu di atasnya. Tak jauh dari tempat itu mereka benar-benar menemukan sebuah perahu yang tersangkut di atas pohon sob. Entah bagaimana perahu itu bisa di atas, kemungkinan dulu wilayah ini terendam air dan sekarang menjadi sebuah daratan. Mereka berdua sangat antusias karena merekalah yang pertama menemukan perahu ini, dan perahu ini otomatis akan menjadi milik mereka. Lalu mereka naik dan mulai menyelidiki apa yang ada di dalamnya. Di perahu tersebut, Alice mendapati jejak sepatu di dinding kapal. Lalu dia juga menemukan plastik berisi roti dan menduga ada orang lain yang sudah datang ke sini. Karena takut mereka langsung pergi sob. Saat mereka akan menaiki perahu, Alice menemukan jejak sepatu yang sama yang ada di kapal. Karena penasaran, Alice mengikutinya. Lalu seorang pria bernama Mood muncul sedang memancing di samping perahu mereka. Di sini mereka memperebutkan perahu di atas pohon sob. Mood mengatakan bahwa dirinya sudah lebih dulu tinggal di perahu itu beberapa hari yang lalu. Mood bertanya, dari mana kalian berasal? Awalnya Nick tidak mau menjawab dan mengatakan apa pedulimu. Namun Alice berterus terang mengatakan bahwa dirinya berasal dari Dewitt, Arkansas. Mood mengatakan bahwa dirinya dibesarkan di wilayah ini. Namun Mood sudah pergi sejak lama dan baru-baru ini kembali karena ada sebuah urusan. Alice bertanya apakah kamu kenal dengan Sally Oxbow. Mood mengatakan mengenalnya. Mood memberitahu bahwa dulu dirinya tinggal dengan orang tua bernama Tom. Dan kebetulan Tom ini rumahnya ada di seberang rumah Elizabeth. Mood mengatakan bahwa kalian berdua mengingatkan masa lalu Mood yang mungkin sedikit lebih muda saat itu. Karena mereka dari tempat yang sama dan mengenal orang yang sama, Mood mengajukan sebuah kesepakatan. Mood mengatakan dirinya tidak bisa pergi dari tempat ini untuk sementara waktu dan Mood membutuhkan makanan. Dalam beberapa hari ke depan, Mood akan bertemu dengan seseorang di tempat ini. Dan saat ini persediaan makanan sudah habis. Jika kalian bisa memberikan makanan, maka perahu di atas pohon milik kalian. Awalnya Nick nggak mau sob. Dia meminta Alice untuk meninggalkannya karena dia adalah gelandangan. Namun Mood menegaskan bahwa dirinya bukan gelandangan. Mood hanya terjebak di sini untuk beberapa waktu. Karena waktu sudah siang, mereka segera pergi dari tempat itu. Karena ayahnya pasti mencarinya. Saat sampai di rumah, sang ayah yang bernama Senior sudah selesai mengangkut ikan ke atas mobil. Alice meminta maaf karena dirinya terlambat datang.
Lalu mereka berdua pergi. Setiap harinya Alice membantu ayahnya mengantar ikan segar ke beberapa rumah bahkan restoran. Itulah pekerjaan ayahnya. Dan dari pekerjaan ini Alice mendapatkan uang jatah karena telah membantu. Seharusnya Alice sudah masuk bangku SMA sob. Namun dia tidak melanjutkan sekolah. Alice bertanya apa yang ayah dan ibu bicarakan pagi ini. Ayahnya mengatakan bahwa ibumu ingin perubahan dalam rumah tangga. Senior meminta Alice untuk bertanya sendiri ke ibunya. Lalu Alice meminta agar diantar ke rumah Nek. Alice bertanya apakah kamu menceritakan kejadian pagi ini ke orang lain. Nek mengatakan tidak. Lalu seorang perempuan keluar dan terlihat marah-marah dengan paman Nek yang bernama Galen. Perempuan itu marah karena Galen memberinya gelang dari mutiara yang Galen temukan di bawah sungai. Jadi Galen ini kerjanya menyelam di sungai mencari barang-barang bekas yang tenggelam sob. Alice meminjam sebuah buku ke Nek. Nek mengatakan buku ini sangat bagus. Saat Alice pulang ke rumah, dia mendapati orang tuanya sedang berbicara. Namun melihat Alice kembali, mereka langsung menghentikan pembicaraan tersebut sob. Dia bertanya ke ibunya apakah kamu baik-baik saja. Mary hanya menganggukkan kepala dan masuk ke dalam kamar. Lalu Alice diam-diam mencuri beberapa makanan kaleng dari tempat persediaan. Pria ini adalah Tom. Dia menembak ular yang ada di sungai. Alice iseng bertanya ke ayahnya apakah ayah tahu tentang Tom yang tinggal di seberang. Senior mengatakan tidak. Lalu Mary memberitahu Alice bahwa nanti malam Mary akan membicarakan sesuatu yang penting ke Alice. Mary meminta Alice untuk pulang tepat waktu jam 7 malam. Alice dan Nek datang lagi ke pulau menemui Mood. Dan Alice membawakan makanan kaleng untuknya. Di sini Mood benar-benar tidak menyangka bahwa Alice membawakan makanan untuknya. Mood mengatakan dirinya berhutang budi pada kalian. Mereka berdua melihat Mood membawa pistol di selipan celananya sob. Hal ini sedikit membuat mereka takut. Lalu Alice berterus terang bertanya kenapa kamu membawa pistol. Mood mengatakan untuk jaga diri. Mood juga menegaskan bahwa Alice dan Nek tidak perlu takut padanya karena Mood bukan orang jahat. Alice bertanya siapa pria yang kamu tunggu di tempat ini. Mood mengatakan bukan seorang pria, namun gadis tercantik yang pernah Mood temui selama hidupnya yang bernama Juniper. Rambutnya pirang, kakinya panjang, dan dia memiliki tato burung bulbul di tangan kanannya. Alice bertanya, apa arti tato ular di tanganmu? Mood mengatakan untuk sebuah pengingat karena dulu Mood saat berumur 10 tahun dia berenang di wilayah ini bersama Juniper. Mood digigit ular tepat di bawah ketiak dan hampir mati. Juniper segera mengantar Mood ke klinik dan nyawa Mood tertolong. Dokter mengatakan bahwa seharusnya Mood sudah tewas 20 menit yang lalu. Namun Mood masih bisa bertahan dan dokter memberinya sebuah obat penawar racun. Mood selamat namun seumur hidupnya tidak boleh tergigit ular lagi. Karena bisa dipastikan racun ular akan membunuhnya dan obat apapun tidak akan mempan padanya. Itulah sebab tato ini dibuat. Nek mengatakan bahwa sudah waktunya kita pulang. Lalu mereka pamit pergi sob. Di sebuah tempat Alice melihat seorang perempuan yang sedikit lebih tua darinya yang bernama May. Dia terlihat diganggu oleh seorang laki-laki dan tanpa pikir panjang, Alice mendekati pria itu. Where you going? Hey. Yeah, you got what you deserve. Go home, Tyler. Do I know you? May bertanya, apakah aku mengenalmu? Alice mengatakan bahwa dulu kita satu sekolah saat SMP dan May adalah kakak kelasnya. Lalu Nek tidak sengaja melihat seorang perempuan asing dan dia yakin perempuan itu bukan orang sini. Rambut pirang, kaki panjang, mereka menduga perempuan itulah yang Mood bicarakan. Sebelum pergi, May meminta Alice untuk menelponnya. Jika Alice bisa menemukan nomor teleponnya, maka May akan mengajak Alice berkencan. Setelah itu mereka masuk ke supermarket mengikuti perempuan berambut pirang. Dan setelah beberapa waktu mengikuti, benar saja sob. Di tangan kanan perempuan itu terdapat tato burung bulbul persis seperti yang Mood bicarakan. Mereka yakin perempuan ini adalah Juniper. Malam harinya saat Alice pulang ke rumah, dia melihat ayahnya melamun di beranda rumah. Lalu Senior memanggil Alice. Senior memberitahu bahwa Mary saat ini sedang membicarakan perpindahan ke kota dan akan meninggalkan rumah ini. Yang artinya ayah dan ibunya akan bercerai.
Alice bertanya apa artinya untukku. Sang ayah mengatakan bahwa Alice akan kehilangan kehidupan seperti biasanya karena Alice akan pindah ke kota bersama ibunya. Alice mengatakan bahwa dirinya tidak pernah hidup di kota dan hidup Alice bukan untuk kota. Alice tidak mau pergi dari rumah ini. Senior meminta maaf untuk hal itu karena dia tidak bisa mempertahankan rumah ini. Rumah ini adalah milik Mary, warisan dari orang tuanya. Jika Mary pindah ke kota, maka otomatis rumah ini akan dijual. Terlihat Mary sudah menunggu di meja makan, namun Alice sudah tidak berniat untuk bicara pada ibunya karena dia sudah tahu apa yang akan ibunya bicarakan. Alice benar-benar marah dengan kondisi ini sob. Dia melihat kaleng makanan dan teringat dengan Mood, lalu dia diam-diam pergi ke pulau untuk menemui Mood malam itu. Mood terkejut karena Alice datang malam-malam seperti ini sendirian. Mood bertanya, apa yang kamu lakukan datang ke sini? Alice beralasan dirinya hanya ingin membawakan makanan untuk Mood. Mulai dari sini, Alice penasaran dengan kehidupan Mood. Kenapa dia sampai rela menunggu Juniper di pulau ini dan bersedia kelaparan untuknya? Alice bertanya apakah Mood sangat mencintai Juniper dan bagaimana Mood bertemu dengannya. Mood mengatakan dirinya dan Juniper tumbuh bersama dan pertama kali Mood melihatnya adalah di sungai ini tepat di pulau ini. Dia telah menyelamatkan hidup Mood akibat gigitan ular. Dulu Mood lebih muda dari Alice saat bertemu Juniper. Saat itu Mood berumur 10 tahun dan saat Mood membuka mata di rumah sakit, dia melihat Juniper menunggunya. Mulai dari situ dunia menjadi berbeda di mata Mood dan Mood bersedia melakukan apapun untuknya. Alice bertanya kenapa sejauh ini kalian belum menikah. Mood mengatakan bahwa pernikahan bukanlah hal yang mudah. Juniper bukan perempuan yang mudah ditaklukkan dan dia liar. Mood sudah bertanya berkali-kali padanya, namun dia tidak mau dan lebih memilih menikmati hidup bebasnya. Menikah bagi sebagian orang tidak akan berhasil. Alice mengatakan bahwa orang tuanya saat ini akan bercerai dan Alice sebenarnya sangat membenci hal tersebut. Lalu Alice memberitahu bahwa siang ini Alice melihat Juniper di minimarket. Ciri-cirinya sama persis seperti yang Mood katakan. Alice menduga Juniper menginap di salah satu motel di dekat situ. Mendengar hal ini, Mood tersenyum sob. Artinya Juniper memang benar-benar datang untuk menemuinya. Alice bertanya apakah dia tahu kalau Mood ada di tempat ini. Mood mengatakan tidak. Mood dan Juniper membuat janji bertemu di tempat lain dalam beberapa hari ke depan. Keesokan harinya Mary membangunkan Alice dan mengajaknya untuk pergi ke supermarket. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan polisi yang sedang melakukan patroli. Mereka memberhentikan semua mobil yang melintas dan menanyakan tentang sesuatu hal. Polisi sedang mencari pria buron dan ternyata itu adalah Mood. Di momen ini Alice menyadari kenapa Mood ada di pulau itu. Ternyata dia sedang bersembunyi. Namun di sini Alice berbohong pada polisi dan mengatakan tidak pernah melihatnya. Polisi memberitahu bahwa pria ini telah melakukan sebuah pembunuhan dan berbahaya. Setelah beberapa waktu, Alice menceritakan semuanya ke Neck. Neck mengatakan dari awal dia sudah menduga kenapa Mood berada di pulau itu. Apakah kita akan tetap menemuinya? Alice bertanya apakah menurutmu Mood adalah orang yang berbahaya? Alice menegaskan bahwa Mood hanya seorang pria yang sedang mengejar cintanya. Dia sangat mencintai Juniper dan Alice tidak peduli apa yang dia lakukan. Kita harus ke sana untuk menanyakan hal ini agar kita bisa mengambil keputusan apakah kita mau membantu atau kita meninggalkannya. Setelah bertemu, Mood meminta maaf karena dirinya akan membahas kesepakatan tentang perahu ini. Mood memiliki rencana lain dan tidak bisa memberikan perahu ini pada kalian. Lalu Alice bertanya, apakah kamu tahu kalau polisi di negara bagian saat ini sedang mencarimu? Nah di sini Mood berterus terang tentang apa yang sudah dia lakukan. Mood mengatakan bahwa dirinya telah menembak seorang pria. Mood sengaja tidak menceritakan hal itu di awal karena Mood tidak mau melibatkan kalian berdua. Jika saat ini polisi sudah memblokir jalanan, maka Mood tidak akan bisa pergi kemanapun. Dan perahu ini satu-satunya jalan agar Mood bisa pergi dari tempat ini. Perahu ini rusak parah, Mood bisa memperbaikinya, namun Mood membutuhkan bantuan. Dan satu-satunya teman yang Mood miliki adalah kalian. Neck bertanya siapa orang yang telah kamu bunuh. Awalnya Mood tidak mau menceritakannya sob. Namun Alice memaksa mereka harus tahu jika Mood mau dibantu. Akhirnya Mood menceritakan bahwa Juniper adalah perempuan liar. Saat itu Mood dan Juniper sedang berselisih.
Lalu Juniper berkencan dengan seorang pria bernama Hajin. Dia kaya dan memiliki beberapa bisnis besar di Texas. Hingga beberapa waktu kemudian Juniper hamil. Dan sejak saat itu Hajin mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia pernah memukuli Juniper hingga hampir mati dan menjatuhkannya dari atas tangga. Dan Juniper kehilangan bayinya karena keguguran. Masalahnya tidak berhenti sampai di sini sob. Setelah kejadian itu Juniper didiagnosa oleh dokter tidak akan pernah bisa hamil lagi karena kerusakan parah pada rahimnya. Setelah tahu hal itu, Mood melacak pria itu dan berhasil menemukannya sedang bermesraan dengan wanita lain di sebuah motel. Dan ya, Mood menembaknya hingga tewas. Itulah yang sebenarnya terjadi. Mood sengaja berada di pulau ini karena hanya tempat inilah yang aman. Dan Mood sudah tahu tempat ini sejak Mood masih kecil. Alice bertanya apakah kamu melakukan semua ini untuk melindunginya. Mood mengatakan benar. Mendengar hal ini Alice menyadari bahwa Mood melakukannya demi melindungi orang yang dia cintai. Lalu Nick mengajukan pertukaran jika Mood ingin dibantu. Mood mengatakan dirinya tidak memiliki apapun yang bisa ditukarkan. Lalu Nick meminta imbalan dari Mood yaitu pistol. Akhirnya Mood sepakat jika Alice dan Nick membantunya membuat kapal ini mengapung dan berjalan, maka Mood akan memberikan pistolnya. What kind is it? I get this boat floating. Alright. Alright, y'all scrounge what you can off. We're gonna do this right. Hell, you fetch Tom for me? Mood sudah mencatat semua yang diperlukan untuk merepair kapal ini. Mood juga meminta Alice untuk menemui Tom dan memanggilnya datang ke tempat ini. Sebut saja nama Mood maka Tom akan paham. Mereka berdua benar-benar pergi ke rumah Tom namun Nick tidak ikut. Dia memilih untuk menjaga perahu. Tom bertanya ada urusan apa datang ke sini. Alice mengatakan dirinya adalah anak dari senior yang ada di rumah seberang. Dan Alice datang ke sini karena Mood menyuruhnya. Mendengar nama Mood, Tom benar-benar terkejut sob. Tom bertanya apakah ayahmu tahu tentang semua ini. Alice mengatakan tidak. Mereka membawa Tom ke pulau untuk bertemu dengan Mood. Di sini Mood memanggil Tom dengan sebutan bapak. Tom bertanya dari mana saja kamu selama ini. Mood mengatakan dirinya ada di kota dan sampai di tempat ini beberapa hari yang lalu. Tom bertanya apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan. Mood menjelaskan bahwa dirinya telah membunuh pria terakhir yang bersama Juniper. Tom mengatakan bahwa Juniper telah meracuni pikiranmu. Kamu menjadi berperilaku buruk setelah mengenalnya. Mood sudah keluar dari negara bagian namun Mood malah kembali lagi ke sini untuk terjebak di pulau ini. Bahkan Mood memanfaatkan dua anak yang tidak tahu apapun tentang hidupmu dan menyeret mereka dalam masalah ini. Di sini Tom benar-benar marah sob. Di sisi lain Nick bertanya apakah Tom adalah ayah Mood. Alice mengatakan tidak tahu, mungkin saja iya, karena hanya dia satu-satunya yang Mood percayai. Tom mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membantu apapun karena Tom malu dengan Mood yang sekarang. Lalu Alice mendatangi Mood dan bertanya apakah kamu baik-baik saja. Mood mengatakan Tom tidak bisa membantu dan Mood sepertinya harus berjuang sendiri. Mood meminta bantuan Alice untuk memberikan sebuah surat ke Juniper. Mood meminta Alice untuk berhati-hati, situasi ini bukan situasi yang mudah untuk Alice. Dan masalah yang Mood hadapi bukan masalah yang simpel. Saat mengantar Tom kembali, Alice bertanya apakah kamu ayah dari Mood. Tom mengatakan bahwa Mood tidak memiliki orang tua. Tom menemukan Mood di hutan saat dia masih kecil. Dan sejak saat itu, Mood tinggal bersamanya. Tom meminta Alice dan Nick untuk berhati-hati, masalah yang Mood hadapi memang unik. Dan lebih baik kalian menghindar agar tidak terseret masalah yang jauh lebih besar. Beberapa waktu kemudian Alice dan Nick membawa sebuah kotak berisi ikan. Dia datang ke sebuah motel dan rencana mereka akan menawari ikan di setiap pintu untuk mencari tahu di mana Juniper tinggal. Hingga di sebuah kamar mereka mendapati Juniper dihajar oleh seorang pria bernama Carver. Karena tidak tega melihatnya, Alice mendatangi pria itu dan Alice menerima sebuah pukulan. Carver bertanya siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di tempat ini. Untungnya Nick datang membawa 2 bungkus ikan dan mengatakan mereka hanya penjual ikan. Mendengar hal ini Carver berhenti karena tahu anak-anak ini warga lokal. Dia mengancam Juniper untuk mengatakan di mana keberadaan Mood.
Namun Juniper benar-benar tidak mengetahuinya. Carver akan terus mengawasi Juniper. Jika Juniper menyembunyikan sesuatu darinya, maka Carver akan membunuhnya. Setelah Carver pergi, Nick bertanya apakah kamu baik-baik saja. Juniper menghampiri mereka dan mengucapkan terima kasih. Juniper akan membeli semua ikan yang mereka bawa. Alice mengatakan tidak perlu. Kami datang ke sini karena Mood mengirimnya dan dia menitipkan sebuah surat. Membaca surat tersebut, Juniper menangis sob. Dalam surat tersebut, Mood meminta Juniper untuk bertahan sebentar lagi. Alice mengatakan bahwa Mood sedang menyiapkan sebuah perahu untuk kalian berdua pergi. Saat mereka berdua akan kembali, ternyata Carver menaruh curiga terhadap mereka berdua sob. Dan dia mulai mengawasi Alice dan Nick. Di rumah, Alice menemukan nomor telepon May dari buku telepon kota. Dia menelponnya dan May mengajak Alice untuk mendatangi sebuah acara. Tom melihat Alice dan Nick sibuk membawa barang-barang bekas naik ke perahu. Tom menyadari bahwa mereka berdua melakukan ini untuk membantu Mood. Mereka berdua mencari barang-barang yang dibutuhkan di tempat rongsokan. Bahkan mereka juga tidak ragu-ragu mencuri demi membantu Mood. Got more. No motor. This'll work for now. Saat bertemu dengan Mood, dia menyadari wajah Alice lebam sob. Mood bertanya, dari mana kamu mendapat luka tersebut? Alice mengatakan saat dirinya mendatangi kamar Juniper, seorang pria memukul Juniper. Alice menghentikan pria itu dan pria itu memukulnya. Mendengar hal ini, Mood benar-benar marah sob. Ellis rushed him. Got smacked for it. What do you look like? He was tall. Yeah. Mood memberitahu mereka bahwa pria yang memukul Alice adalah kakak dari orang yang Mood bunuh. Saat ini mereka mencari Mood untuk menuntut balas. Mood meminta Alice dan Nick harus menjauh dari pria itu karena mereka semua adalah mafia. Jika dia sudah ada di wilayah ini, maka tak lama lagi akan lebih banyak orang yang datang. Mood tidak takut dengan Carver, namun ayah Carver lah yang harus diwaspadai karena dia memiliki pasukan yang sangat banyak. Dari kejauhan, Galen melihat apa yang Alice dan Nick lakukan sob. Lalu mereka bertiga bekerja sama menurunkan perahu dari atas pohon. Dalam sela-sela waktu mereka bertanya apakah Tom memang benar bukan ayahmu. Mood mengatakan benar, hidupnya tidak mudah dari kecil. Nick juga memberitahu bahwa dirinya tidak mengenal siapa orang tuanya. Dari kecil, Nick diasuh oleh pamannya yaitu Galen. Mood juga mengatakan bahwa dulu Tom menjalani hidup yang tidak mudah. Dia seorang penembak jitu dan Mood menyebutnya seorang pembunuh bayaran. Grew up. Nick, how's that line? You're gonna do it. One down. Malam harinya Alice mendatangi sebuah tempat untuk bertemu dengan May. Di sini May menciumnya sob. Dan ini kali pertamanya Alice dicium oleh perempuan dan di umur segini lagi membara-membaranya yang namanya cinta monyet. Keesokan harinya saat Alice pulang, Tom memanggilnya. Saat masuk ke rumah Tom, Alice menyadari bahwa Tom dulu memiliki istri. Namun entah kenapa dia hidup menyendiri saat ini. Tom mengatakan dirinya melihat Alice dan Nick mondar-mandir membawa barang-barang bekas. Tom bertanya, apakah kamu tahu apa yang sudah Mood lakukan? Alice mengatakan tahu karena Mood sudah menceritakan semuanya. Dia membunuh orang karena melindungi orang yang dia sayangi. Tom menegaskan bahwa Mood tergila-gila pada Juniper sejak kecil, sehingga dia tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Itulah kenapa Mood terjebak dalam keadaan seperti sekarang. Dan hal ini bermula saat Mood seusia Alice sekarang. Dia sudah mengenal cinta dan itu sangat berbahaya. Juniper bukan perempuan yang baik, namun Mood tetap buta melihat kenyataan tersebut. Tom mencoba menasehati Alice, namun Alice nggak nyaman mendengar semua nasihat dan memutuskan untuk pergi sob. Bahkan Alice mengatakan bahwa Juniper dan Mood saling mencintai dan mereka akan berhasil. Saat datang ke pulau, mereka terkejut karena perahu sudah ada di bawah. Semalaman Mood tidak istirahat menurunkan perahu tersebut sob. Alice memberitahu bahwa pagi ini Tom memanggilnya datang ke rumah dan dia menceritakan beberapa hal tentang Juniper.
Namun Alice tidak begitu peduli dengan apa yang Tom katakan. Mood mengatakan bahwa Tom dulu mencintai seorang wanita lebih dari apapun. Saat itu istrinya mengandung seorang anak laki-laki. Namun persalinan mengalahkan mereka berdua karena istri dan anaknya meninggal dalam persalinan tersebut. Dan sejak saat itu Tom hidup menyendiri. Galen bekerja mulung di dasar sungai Sob, dan Nick menjadi asisten yang membantunya. Di momen ini Galen tahu bahwa Nick menyembunyikan sesuatu darinya. Namun Galen tidak mau berterus terang bertanya. Dia hanya meminta Nick untuk bercerita. Galen memang bukan orang tuanya, namun Galen adalah orang yang sangat peduli pada Nick. Di sini Nick tidak menceritakan apapun, dia menyembunyikan informasi tentang Mood. Senior bertanya ke Alice apa yang terjadi pada wajahmu. Alice mengatakan dia berkelahi dengan seorang pria. Alice juga memberitahu bahwa dirinya memiliki seorang pacar bernama May. Tentu mendengar hal ini ayahnya sedikit terkejut Sob. Saat mereka mengantar ikan di restoran, Alice melihat sebuah mobil dan itu adalah Carver. Tidak hanya Carver di situ, namun banyak orang berkumpul dan Alice menyadari apa yang Mood katakan benar. Jika Carver ada di sini, maka akan lebih banyak orang lagi yang datang dan mereka semua memburu Mood. Pria ini adalah ayah Carver yang bernama King. Carver mengatakan bahwa dirinya sudah mengumpulkan anak buah dan mereka berjaga bergantian di depan motel Juniper. Carver juga sudah menugaskan beberapa polisi untuk berpatroli mencari keberadaan Mood. Namun sampai detik ini mereka belum menemukannya. Di sebuah kamar King mengumpulkan semua anak buahnya, lalu King mengajak mereka berdoa. King meminta semuanya untuk bekerja keras mencari pelaku pembunuhan anaknya. Alice dan Nick sudah mengumpulkan banyak sekali barang bekas. Namun mereka bingung bagaimana cara membawanya ke pulau. Lalu Nick memiliki sebuah ide. Setelah itu Galen bicara pada Alice empat mata. Galen meminta Alice untuk tidak melibatkan Nick dalam masalah yang tidak seharusnya. Karena Galen tidak mau terjadi apa-apa pada Nick. Ternyata mereka menggunakan tong bekas untuk mengangkut barang-barang tersebut Sob. Alice memberitahu Mood bahwa ada beberapa pria yang datang ke kota bersama Carver. Mood mengatakan pasti itu adalah King. Dialah yang memegang kendali atas semuanya. Mood meminta Alice dan Nick untuk tidak mendekati pria tersebut. Di sini hanya kurang satu bahan untuk menjalankan perahu, yaitu mesin. Nick mengatakan di tempat rongsokan ada mesin bekas yang sudah berbulan-bulan nggak kepakai. Mungkin kita bisa mengambilnya. Beberapa waktu kemudian Alice menelpon Juniper dan mengatakan bahwa besok Mood ingin bertemu dengan Juniper. Dan jam 5 sore Alice akan menjemputnya. Di momen ini Juniper bertanya ke Alice kenapa Alice mau membantunya. Alice mengatakan karena kalian berdua saling mencintai. Lalu Alice melihat May keluar dari mobil bersama teman-temannya. Alice memanggil May, namun di sini dia dicuekin Sob. Nick mengatakan biarkan saja, mungkin dia sedang bersama keluarganya. Lalu Carver mendatangi mereka berdua dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan beberapa waktu sebelumnya. Carver menunjukkan sebuah foto dan bertanya ke mereka apakah mereka pernah melihat pria ini. Namun Alice dan Nick mengatakan tidak. Beberapa waktu kemudian Alice dan Nick mencuri sebuah mesin dari sebuah bengkel rongsokan. Saat Alice kembali ke rumah, dia menemukan sebuah kotak dan saat dibuka berisi uang dan botol minuman. Ternyata itu dari Tom dan dia menitipkannya ke Alice untuk Mood. Keesokan harinya Alice menjemput Juniper di motel, namun ternyata Juniper nggak ada Sob. Dia bertanya ke pemilik motel dan pemilik motel mengatakan bahwa perempuan itu pergi ke sebuah bar. Alice dan Nick memberanikan diri pergi ke bar tersebut untuk memastikannya. Dan di sini Alice mendapati pemandangan yang tidak biasa Sob. Dia melihat Juniper sedang bermesraan dengan seorang pria. Seketika perasaan Alice menjadi kacau. Dia meyakini Juniper dan Mood saling mencintai, namun ternyata apa yang Tom katakan memang benar. Juniper bukan orang yang baik dan Mood terjebak dalam perasaan butanya. Alice dan Nick mendatangi Mood membawa mesin dan Mood bertanya di mana Juniper. Alice menceritakan semuanya ke Mood. Melihat respon Mood sangat jelas terlihat kekecewaan yang sangat besar dia rasakan. Namun sepertinya bukan pertama kali Juniper menyakitinya. She must have Carver. What's she doing that guy? What's she doing that guy? He's close up on her. We got that motor. Let's go home, Ellis. Alice menelpon May namun ternyata nggak diangkat Sob.
Mei benar-benar mengacukannya. Lalu senior tiba-tiba datang dan marah ke Alice karena kemarin Alice mencuri sebuah mesin dari bengkel Rosso dan seseorang telah melihatnya. Di sini senior marah-marah tanpa arah, bahkan mengungkit rumah yang sebentar lagi akan dijual. Dan hal ini membuat Mary juga ikut marah. Mary mengatakan bahwa senior adalah pria yang belum pernah memiliki kekuatan untuk menopang hidupnya sendiri. Itulah alasan kenapa Mary mau berpisah. Mendengar hal ini senior langsung ciut sob. Mary meminta Alice untuk mengembalikan mesin yang dicuri karena Mary tidak membesarkan seorang pencuri. Mereka menemui Mood yang sudah memasang mesin ke kapal. Namun di sini Alice tidak tega mengatakan kalau pencuriannya dilihat orang. Dan Mood meminta bantuan Alice untuk mengirimkan satu lagi surat ke Juniper. Alice mendatangi motel dan bertemu Juniper. Dia menyerahkan surat dari Mood. Setelah membaca surat tersebut, Juniper meminta Alice menyampaikan pesan bahwa Juniper mengerti. Alice bertanya apa yang ada di surat tersebut. Juniper mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Mendengar hal ini, Alice malah marah sob. Dia sudah yakin bahwa selama ini cinta Mood dan Juniper kuat dan tidak mudah dirusak. Namun ternyata Mood malah mengakhiri semuanya. Saat dia akan pergi, dia juga melihat Juniper tersungkur di kasur sambil menangis membaca surat tersebut. Saat Alice kembali, dia melihat Mei bersama laki-laki lain. Nah, di sini Alice tiba-tiba datang menonjok pria tersebut. Mei bertanya apa yang sebenarnya kamu lakukan. Ternyata Alice ini kegeeran sob. Dia mengira dicium oleh Mei adalah bukti kalau mereka pacaran dan saling suka. Namun Mei menegaskan bahwa Alice masih berumur 14 tahun. Apa yang bisa diharapkan dari anak sekecil Alice? Cinta monyet memang mengerikan sob. Dia mendatangi Mood dan marah padanya. Selama ini Alice percaya bahwa Mood melakukan semua ini demi mengejar cintanya. Namun ternyata Mood mengakhiri hubungannya dengan Juniper. Alice merasa dimanfaatkan. Bahkan Alice sudah menjadi pencuri untuk membantu Mood agar Mood bisa memperjuangkan cintanya. You lied! You gave up on her just like everybody else. Bonfires and every single you never cared about her. Not enough to matter. You used us. You made me a thief! Let me talk to him. Ellis! Ellis, come on! Ellis! Ah! Ellis! Saat Alice pergi dan melewati jembatan, dia terpeleset dan jatuh ke air yang dipenuhi ular sob. Mendapati hal ini, Nick segera meminta bantuan ke Mood. Mood tidak peduli dengan nyawanya walaupun banyak ular dan Mood akan mati jika digigit. Dia terjun ke air membawa Alice pergi ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Karena jika tidak, maka Alice akan tewas sob. Di perjalanan Nick bertanya ke Mood, apakah kamu digigit? Di sini Mood baru sadar kalau apa yang dia lakukan tidak memperdulikan nyawanya sendiri. Namun beruntungnya Mood tidak digigit ular. Mood berhasil sampai ke klinik tepat waktu dan petugas meminta data ke Mood, namun di sini Mood tidak mau dan dia segera pergi meninggalkan rumah sakit. Tak perlu lama petugas rumah sakit menyadari bahwa pria itu adalah buronan yang sedang dicari. Bukannya menelpon polisi, pria itu malah menghubungi King. Saat Juniper merokok di depan kamar motel, dia melihat mobil anak buah Carver satu persatu pergi dengan terburu-buru. Dia menyadari sepertinya Carver telah menemukan Mood. Lalu tiba-tiba Mood muncul dari seberang jalan dan memberikan sebuah salam perpisahan untuk Juniper. Juniper hanya bisa menangis melihat hal ini. Sebenarnya Juniper ini sangat mencintai Mood sob. Namun selama ini dia sudah banyak menyakitinya. Banyak hal yang dia pertimbangkan jika mereka hidup bersama, maka Juniper tidak bisa memberikan keturunan untuk Mood. Dan akan lebih baik Mood mencari kehidupan lain tidak bersamanya. Jadi kejadian malam itu di bar, sebenarnya Juniper tidak berkencan dengan siapapun. Dia melakukan itu karena sengaja agar Mood meninggalkannya. Ellie sadar dari pingsan dan hal ini benar-benar membuat kedua orang tuanya panik. Mary mengatakan bahwa Alice digigit ular. Alice bertanya siapa yang membawanya ke rumah sakit. Menurut penjaga rumah sakit, yang membawa Alice adalah seorang pria tak dikenal. Mendengar hal ini, Alice yakin itu adalah Mood. Mood dan Nick berhasil mengapungkan perahu, lalu Mood memenuhi janjinya ke Nick. Dia memberikan pistol miliknya untuk Nick. Nick bertanya kenapa tidak dengan pelurunya. Mood mengatakan perjanjiannya hanya untuk pistol, bukan pelurunya. Nick hanya tertawa mendengar hal tersebut. Lalu Mood meminta bantuan untuk terakhir kalinya ke Nick. Dia ingin menemui Alice di rumahnya untuk mengucapkan salam perpisahan.
Nick mengantar Mood ke rumah Alice dan Mood masuk ke kamarnya lewat jendela. Di sisi lain, ternyata Carver dan anak buahnya sudah mengawasi rumah Alice dan mereka bersiap untuk menyergap Mood. Mood memberitahu bahwa dirinya berhasil menurunkan perahu ke sungai dan Mood sangat berterima kasih ke Alice dan Nick, tanpa kalian Mood tidak akan bisa melakukannya. Di sini Mood mengucapkan selamat tinggal ke Alice dan Mood menyadari bahwa kehidupan yang Mood jalani benar-benar berat. Mood meminta Alice untuk tidak mengikuti jalan hidupnya. Mood memang mencintai Juniper, namun Mood tidak bisa terus hidup seperti ini. Mungkin menjauh darinya adalah pilihan terbaik. Mood juga mengatakan agar Alice tidak jatuh cinta di usia muda, karena hidup Alice ke depannya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang Mood lakukan. Tiba-tiba sebuah peluru mengarah ke kamar Alice. Rumah Alice berubah menjadi taman menembak. Beruntungnya Tom membantu Mood dari seberang sob. Satu persatu Mood bisa melumpuhkan anak buah Carver dibantu oleh Tom. Saat tinggal tersisa Carver, dia berhasil menembak Mood yang terjun ke sungai. Namun Tom berhasil menembak Carver tepat di dadanya dan Carver tewas. Tak selang berapa lama tempat itu dipenuhi oleh polisi. Mereka melakukan pencarian di sungai namun tidak menemukan jasad Mood. Salah satu polisi menelpon King dan memberitahu bahwa Carver tewas dalam insiden tersebut dan jasad Mood belum ditemukan. Di sisi sungai yang lain, saat Galen menyelam mencari barang bekas, dia mendapati seorang pria tenggelam dan itu adalah Mood. Lalu Galen menyelamatkannya sob. Scene maju beberapa waktu kemudian, rumah tepi sungai milik Alice dibongkar karena dijual oleh ibunya. Orang tuanya bercerai dan mulai saat ini Alice akan hidup bersama ibunya di apartemen kota. Sebenarnya Alice tidak mau meninggalkan kehidupannya di sini. Namun itulah fakta dan Alice harus tetap melangkah maju. Nick bertanya apakah menurutmu Mood masih hidup. Alice mengatakan tidak tahu. Namun jasadnya sampai saat ini belum ditemukan. Lalu Alice pergi dan meminta Nick untuk datang ke apartemennya. Senior mengantar Alice ke apartemen. Dia berpesan ke Alice agar Alice menuruti apa yang ibunya katakan, karena ini adalah waktu terberatnya. Kita memang berpisah namun kita tetap keluarga. Setelah itu Alice melihat sebuah mobil lalu keluar 3 cewek cantik yang melambaikan tangan padanya. Alice tersenyum dan menyadari bahwa di usianya saat ini jatuh cinta adalah penyakit yang harus dihindari. Karena itu bisa menyesatkan hidupnya dan mau melakukan apa saja demi hal itu, sama seperti kehidupan Mood. Bahkan hingga dewasa dia masih terjebak dalam lingkaran tersebut. Belum saatnya Alice jatuh cinta. You gotta see this. Di akhir cerita, Tom menjalankan perahu yang sudah di-repair oleh Mood. Dan ternyata Mood selamat sob. Galen menyelamatkannya dan menyerahkannya pada Tom. Tom membawa Mood ke perbatasan Teluk dan mulai saat ini Mood bisa pergi kemanapun dia mau. Mood melepas semuanya, pasrah dan mulai membangun hidup barunya lepas dari Juniper. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.